Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, imanullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan dilupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para imam dan ustazah, para imam khatib yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam pemahaman dan menjalankan tingkat-tingkat kerohanian kepada Allah, tanjakan-tanjakan yang kita lalui selama ini membuat kita lebih kuat dengan kekuatan yakin, lebih sempurna dengan melindungi diri dari keraguan-raguan dan kekhawatiran dan nafsu kita. Kita lindungi diri kita, serta kita amankan iman kita dengan akal yang bisa menerjemahkan ilmu, padahal akal itu tidak mungkin dia bisa. Nah, jadi mengakal-ngakali kajian, nah ini kita hindarkan, kita selamatkan diri kita dari itu. Untuk itu kita harus kembali kepada tahap kedua dalam memahami tajalli jalalullah, yaitu diri batin, dalam memahami diri batin. Kalau sebetulnya kita berbicara tentang diri batin, tentulah kita berbicara dulu tentang asal usulnya batin. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang batin, kita harus mengkaji asal usulnya batin. Asal usulnya batin itu dari rahasia. Nah, rahasia ini adalah sebuah batin tunggal dinamakan al-faq. Nah, itu batin tunggal, ya, alam rahasia. Alam rahasia ini alam awal. Nah, kalau alam awal ini disebut dengan alam jauhar, yaitu alam awal namanya. Di alam awal ini alam rahasia atau alam jauhar. Nah, terdapat sebuah hayat di dalamnya, yaitu rahasia, yaitu sebuah batin yang bersembunyi di dalam rahasia tadi. Nah, alam awal ini adalah alam batin, alam rahasia, yang mana di dalamnya ada wujud batin yang disembunyikan. Apa yang dimaksud yang disembunyikan? Ini pernah kita kaji selama ini, dahulu pernah kita kaji, yaitu dikatakan dengan Nur Kudus. Nah, Nur Kudus ini disebut dengan Basita. Nah, gini ya, Basita. Nah,
Jadi alam batin itu, ini yang disebut karena ada hayat basita sebagai nur kudus yang disembunyikan di dalam alam batin. Itulah makanya namanya garis itu alif, ya, alif atau alam fa. Nah, dari huruf dia alam fa, tetapi dibaca alif. Nah, kenapa ada i alif, alif kasroh i? Itu hayat. Nah, hayat yang i itu, nah itu dinamakan nur kudus, yaitu cahaya paling suci. Tetapi bukan serupa cahaya matahari, tidak. Dia sebuah wujud paling suci, namanya nur kudus. Nah, nur kudus ini karena dia tersembunyi digolongkanlah batin atau disebut basita. Nah, digolongkan dia batin, ya, disebut dengan basita, alam sirnya atau alam wujud. Jadi kalau kita ingin mengkaji seperti itu, dikatakan dengan lam jalalah itu, kita harus memisahkan dulu antara lam dengan alif kalau mengajinya. Nah gitu. Sekarang kita kaji dulu satu-satu. Kita kaji alifnya dulu. Kalau alif adalah kodrat rahasia. Nah, tapi kenapa ada i, alif domah i? Kalau diambil hijaiyahnya, alif ini dibaca ada, dilihat enggak ada, gitu. Hayat. Nah, kita sudah belajar itu. Jadi hayat. Nah, gitu. Jadi inilah alam fa. Alam fa ini sebelum ada hayat itu alam fa. Alam itu namanya alam rahasia. Kalau fa itu rahasia, ya. Nah, di dalam alam rahasia ini ada sebuah batin, ya. Ada sebuah wujud, ya, yang dinamakan dengan kudus, nur kudus. Kudus ini kan ujung-ujungnya ayat Al-Quran, ini asal mula jadi Al-Quran. Kita kan pernah kaji itu. Nah, ini kudus, nur kudus. Nah, nur kudus ini ditajalikan dia berupa rahasia menjadi batin rahasia. Nah, ini namanya basita. Nah, sementara alam rahasia itu disebut jauhar. Jadi alam fa itu jauhar, karena ada alif disebut alif. Nah, padahal dia adalah jauhar, alam jauhar. Nah, di dalamnya ada nur kudus bernama basita. Basita itu adalah suatu wahyu yang digolongkan ke dalam batin, yang disebut batin, basita. Ba itu bara'ah, bakah batin, sin hayat. Mata ini dijadikan, maka dijadikanlah sebuah kodrat bernama sirnya disebut basita. Nah, gitu kan. Nah, di dalam itu udah wujud batin. Nah, itu yang dikatakan basita. Batin ini yang ditajalikan kepada hayat dari batin ini, itu disebut dengan zat, ya. Zat ini berawal dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, atau terlihat. Setiap zat memperlihatkan diri. Nah, jadi alif adalah suatu jauhar nur kudus yang bersifat rahasia yang disebut dengan kekuatan sabitah, ya, basita. Nah, ini yang jauhar. Jadi alam alif itu, alam pa itu jauhar. Karena ada alif, karena ada hayat di dalamnya nur kudus, disebutlah alif. Berarti alif itu adalah alam, ya, alam pak. Nah, itu namanya alam. Jadi kodrat rahasia yang di dalamnya, di dalam alam pak itu ada hayat atau bernama alif, itu dikatakan yaitu nur kudus. Nah, ini juga dulu pernah belajar ini, ya. Nur kudus ini adalah sir, dia golongan rahasia, ya, disebut dengan basita. Nah, basita ini dia adalah sebuah batin atau sebuah kodrat yang ditajalikan dari kudus, dari masa suci namanya kudus. Jadi Al-Quran itu sebelum dia bernama Al-Quran, dia bernama kauni, kauni kudus,
dari kudus dia kudsi, dari kudsi baru Quran. Nah gitu ya. Nah jadi akhirnya ditajalikanlah dia berupa batin. Nah batin ini wujud zahirnya adalah zat. Nah baru sampai situ, itu alif. Makanya wujud zahir dari batin Nur Kudus tadi, sir itu disebut dengan zat. Nah zat ini zahirnya dari rahasia. Nah ingat ya, kita mengkaji ke dalam ya, kita mengkaji ke dalam, hati-hati ya. Nah itu pengenalan alif. Ternyata alif ini awalnya dia adalah suatu wujud yang ada dalam alam fa. Jadi alif ini adalah sebuah alam fa bernama jauhar. Pelan-pelan aja tapi sampai ya. Jauhar. Nah, jauhar ini adalah sebuah kodrat yang tidak diciptakan, dia sudah ada. Nah ya, kalau yang diciptakan itu namanya arat. Nah, karena pernah kita ngaji dulu tuh kan arat. Nah, ini kaji lam jalalah loh, ya hati-hati ya. Makanya selama ini enggak dikupas karena ini adalah kajinya menuju tajalli lam jalalah. Beda. Nah, itu untuk alifnya. Berarti zahir dari batin yang berasal dari kudus tadi disebut adalah zat. Ya, zat gitu ya, atau dikatakan ziddini atau zat yang jadi kan gitu ya. Ziddin. Nah, ini. Terus kita melihat lagi kepada sebuah itu dinamakan kaji alif, kaji wujud ya. Nah itu dinamakan kaji wujud. Jadi kalau mau tahu alif bagi diri itu berakhir pada zat, tidak terlihat ya. Kalau berakhir pada zat namanya apa? Ba'dal. Nah, jangan lupa ya, ba'dal. Nah gitu ya. Jadi yang kedua kita itu disamarkan, dikatakan dengan wujud. Wujud artinya apa? Ada. Ya. Nah, ini ada. Tapi tidak ada wujud apapun, cuma itu aja yang ada. Alam jauhar. Ya, alam jauhar ini adalah alam ada namanya. Ya, apa saja yang golongan ada di dalam alam jauhar ada nama wujud bernama Nur Kudus. Ya. Nah, di dalam Nur Kudus tadi ada yang di Nur Kudus ini dinamakan dengan hayat ya, hayat. Nah, itu yang disebut dengan golongan alif tadi, hayat Nur Kudus ya. Nah, yaitu yang suci, maha suci, kodrat suci ya. Itu adanya di alam rahasia. Alam rahasia dinamakan dengan alam jauhar. Jauhar alam rahasia. Nah, jadi setelah itu dikatakan dengan jauhar. Ya, disebut dengan jauhar basita. Nah, jauhar basita ini Nur Kudus ya. Nah, basita inilah yang digolongkan kepada sebuah wujud rahasia ya, sebuah wujud rahasia. Kalau tadi alam rahasia jauhar, kalau ini sebuah wujud rahasia. Nah, apa wujud rahasianya? Disebut dengan wujud batin ya, batin atau wujud ya, disebut dengan wujud atau batin. Nah, di dalamnya batinnya belum nama, ini nggak ada nama, batin aja. Nah, batin barulah cerita mengeluarkan suatu kodrat bernama zat. Nah, ibarat zat ini sudah ada makom untuk menuju zohir. Nah, zat ini asal usul zohir kan dari zat. Jangan lupa ya. Nah, dari zat, nggak ada zat nggak ada zohir. Contohlah aku bersifat pada sifatku,
Setelah galak masuk ke dalam nyawa, datanglah tubuh, kan gitu. Kelihatanlah tubuh. Rahasia masuk nyawa, kelihatan tubuh. Nah, sama seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi itu yang golongan alif. Nah, itu digolongkan wujud atau ada. Nah, kita lihat di wujudnya. Di wujud. Nah, yang ada dalam wujud dari wujud itu tadi, ya, bukan maujudnya, tapi kita lihat wujudnya dulu, maujudnya dulu, ya. Nah, atau boleh juga disebut wujud lah, ya. Nah, wujud ini disebut lam. Nah, tadi alif, nah ini lam, lam alif. Nah, kita lihat lam dari alif. Nah, mana lam dari alif itu? Nah, ini yang dikatakan wujud dari basita tadi, atau dikatakan dengan alam pertama jauhar itu yang dikatakan sabita. Sabita itu wujudnya. Kalau basita terbalik, jauhar basita. Nah, wujud dari jauhar basita dinamakan sabita atau ayan sabita. Ini adalah wujudnya diri halus atau al-haq. Ya, itu al-haq. Nah, gitu ya. Nah, nanti akan saya terangkan di bab tadi. Terus mana aja yang golongan lam lagi? Ini yang dikatakan dari hayat sabita itu dia menjadi hayat. Hayat itu adalah suatu pantulan. Dari sabita tadi ini dipantulkan dari sabita. Dari lam ini, kodrat lam batin lam jalalah ini itu dipantulkan, gitu ya. Nah, dipantulkan itu namanya hayat atau disebut dengan karajiah. Karajiah ini wajah kita ini karajiah. Ini pantulan dari Nur Kudus, ya. Nah, barulah ada maujud. Apa maujudnya? Yaitu rupa-rupa. Nah, nama batin wujud, ya, wujudnya adalah wadzir. Wadzir namanya. Wadzir itu rupa-rupa. Rupa-rupa dari wajah ini namanya wadzir. Ya. Nah, akhirnya di sini kita mengambil suatu kesimpulan, lam alif, ya, lamnya adalah kodrat dari batin, sementara alif kodrat dari sir. Paham? Nah, kalau batin tidak terlihat bertemu dengan sir yang tidak terlihat, nah ini jadi apa dia? Ini yang dikatakan batang tubuh lam jalalah. Ya, ini yang dikatakan batang tubuh lam jalalah. Apa batang tubuh lam jalalah? Itu dinamakan domir. Itu yang dikatakan batin tunggal, perpaduan lam dengan alif. Ya, kalau kemarin kita melihat wujud dan maujud dan wujud. Nah, sekarang ditingkatkan dan diperjelas seperti ini. Nah, coba diperhatikan, saya akan tulis di papan tulis, tapi nanti tidak usah ditulis. Saya akan bagikan, kan tadi saya sudah bilang, saya akan bagikan di grup. Nah, yang di grup itu lebih jelas nanti, ya. Nah, coba kita lihat. Belajar dulu, fokus saja belajar ke sini, ya. Fokus saja belajarnya dulu. Nah, kita coba akan lihat di papan tulis dulu. Nah, kita akan berusaha untuk mencoba dulu memahaminya, gitu ya. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa Bu ya? Sangat jelas Bu ya. Bisa jelas, jelas Bu ya.
Jelas ya. Baik. Nah, sekarang kedengaran suara saya? Masih ya, masih dengar ya. Masih. Biaran. Ya, baik. Kita memahami perjalanan sebuah makom kaji itu harus memiliki dasar tajali yang kuat, ya, dasar tajali yang kuat, gitu jamaah. Kalau tidak ada unsur tajalinya, jangan sekali-kali mempelajarinya, gitu ya. Jangan mempelajari yang tidak ada tajalinya. Baik. Suara Ibu ya. Ya, masih dengar suara saya? Dengar biaran. Jelas ayah, jelas. Ini perhatikan. Ya, perhatikan ya baik-baik. Tapi bisa dilihat ya di HP-nya ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Baik, saya coba jelaskan. Di sini saya tulis diri batin lam jalalah, ya. Ini untuk tahap kedua. Di sini kita harus belajar dulu satu persatu. Dari mana datangnya lam jalalah itu, tubuh halus. Nah, di sini asal usulnya, ya. Kalau kodrat zohirnya kan saya sudah sampaikan kemarin, ya. Lihat di sini. Jadi asal usul alif itu, yang di sini ada sifatnya dari awal tuh yang saya bilang. Ada dinamakan jauhar, alam jauhar, ya. Jauhar ini, jauhar basita atau dikatakan alam rahasia. Di dalam alam rahasia itu ada rahasia wujud, ya. Rahasia di dalamnya, yaitu di dalam alam jauhar ada nur kudus, ya. Nur kudus, jauhar itu adalah nur kudus. Ini yang dikatakan dengan batin. Batin, sebuah wujud rahasia bernama batin. Batin itu tingkatannya wujud. Nah, batin ini asal usul dari zat, berasal dari batin. Maka batin ini mewujudkan suatu kodrat zat yang siap untuk menzohir, tapi belum disifatkan. Nah, jadi alif itu ternyata adalah sebuah alam jauhar, ya. Nah, jauhar. Sementara di dalam alam jauhar itu ada sebuah wujud bernama kudus atau nur kudus. Nah, wujud ini rahasia, ya. Golongannya rahasia dan diwujudkan menjadi batin rahasia. Nah, batin rahasia. Batin rahasia inilah yang membuat zat. Berarti sudah ada dasar untuk maujud. Nah, kita lihat. Setelah itu kita lihat nih lam alif. Lam alif juga tidak terlihat, namanya wujud. Berarti kalau alif tidak terlihat, lam alif juga tidak terlihat. Nah, lam pertama yang tidak terlihat dari hasil kodrat nur kudus itu yang disebut dengan ahyan sabita. Ini sudah pernah kita belajar. Apa itu ahyan sabita? Ahyan sabita adalah diri halus, yaitu apa yang dikatakan diri halus. Nah, ini berasal dari basita, tinggal dibalik. Basita dengan sabita. Nah, terbalik. Kalau dia sudah dikodratkan menjadi diri, itu namanya sabita. Jadi ahyan sabita, sebuah kodrat, ya. Ini dirinya al-haq, seperti halus kacanya, kayak kaca halus. Nah, ini golongannya hayat. Nah, hayat ini adalah hidup yang maujud menjadi rupa-rupa. Jadi dengan adanya nur kudus yang dikatakan basita tadi, ya. Ini yang
memantulkan batin basita nur kudus batin wujud ini dipantulkan ke ayan sabita. Ayan sabita diri halus ibarat kaca, yaitu hati halus. Ada batin halus, namanya di hati itu ada batin halus. Ini yang berupa hayat, dipantulkannya berupa sebuah maujud. Maujud ini yang menjadi rupa-rupa. Ya, maujud ini yang menjadi rupa-rupa pantulan dari jauhar basita atau nur kudus, memantulkan dari kodrat sir batin berupa zat tadi, dipantulkan oleh ayan sabita berupa hayat yang maujud. Makanya wajah kita ini adalah batin, batin yang maujud, yaitu rupa-rupa. Nah, ini yang halus dalam yang halus. Jadi di sini dituliskan alif kodratnya wujud atau sir. Alif itu sir, ya, dan lam jalalah disebut dengan tubuh halus. Jadi lam tubuh dan alif itu kodratnya jatuh. Kodrat dari alif semua ini menjadi kodrat napas atau napas, atau nyawa atau napas. Sementara dari lam jalalah menjadi batin, tubuh batin atau tubuh wujud, tubuh wujud. Nah gitu ya. Jadi waktu itu, jadi berarti alif jatuh kepada nyawa, lam jalalah jatuh kepada tubuh, sama-sama tidak terlihat. Nah, ini prosesnya, sama-sama tidak terlihat. Nah, ya, itu sama-sama tidak terlihat. Jadi kalau kita berucap la kosong, ya, la kosong, sama-sama tidak terlihat. Alif tidak terlihat, lam jalalah tidak terlihat. Dasarnya tidak terlihatnya alif itu karena alif itu sebuah nur kudus, ya, dia adalah sebuah alam dinamakan jauhar. Makanya alif itu alam pak. Alam pak itu jauhar. Alif itu jauhar. Dia punya alam pak. Dia sebuah kodrat rahasia. Nah gitu. Coba kita di tajalinya kan. Nah, nanti akan kita pelajari tajalinya. Jadi kita sudah dapat keputusan bahwasan kalau dia la berarti lam alif, ya. Kalau lam alif, lamnya sudah terlihat. Nah, kalau dia terlihat berarti makomnya adalah dohir. Tapi kalau nah itu makomnya sudah batin, tidak terlihat. Nah gitu. Mari kita coba muzakarohnya biar paham. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jamaahnya. Silakan Imam Barewa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dipertanyakan tentang la il tadi ya. Apa itu makamnya alif badal dengan alif aftar ya? Jabarannya ya. Mungkin akan menyatu badal dengan aftar itu kalau kita memperlihatkan kedua-duanya melalui dohir. La illallah, ya. La illallah. Itu mungkin zat sudah memperlihatkan, ya, gitu ya. Karena sudah la il. Cuma kalau kita bilang illallah hilang, ya. Nah, cuma kalau kita bilang
La il. Nah, itu kan sudah berarti lam alif. Nah, gitu berarti sudah melihatkan yang nyata. Tapi kalau il sirna. Lam alifnya sirna. Ilallah. Nah, dia akan sirna ya. Iya, Buya. Illah ilaihi. Nah, il kan gitu. Nah, Ya. tapi kalau al Allah. Nah, kan gitu berarti jatuhnya ke zahir. Nah, tapi kalau mau masuk zahir batin, dua-duanya la illallah, Ya, pandangan, tubuh dan nyawa. iya. Nah, Ya. Makasih jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Imam Barewa, tadi kan Imam Bayu nggak bisa menjadi juru tablik. Mohon Imam Barewa membantunya gitu lah. Gitu ceritanya, lanjut aja sekalian Pak Suari, lanjut aja sekalian. Itu cerita. Iya, iya. Silakan Pak Imam Barewa melanjutkan jadi juru tablik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaji yang Buya amanahkan kepada kami tingkatan demi tingkatan, mulai dari alif badal sampai ke alif abatal, kini sudah sampai tentang urujah, tentang alif lam jalalah. Dari itu dari para imam khatib, para imam guru dan ustazah. Kalau yang ada ini di rohani, yang bersentuhan di rohani, yang bersekenta di rohani, mohon dipersilahkan untuk bertanya kepada mursyid kita sesuai jabaran yang baru beliau sampaikan. Insya Allah dipersilahkan. Satu Pak Suari angkat tangan, lanjut Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Buya tentang al-lafa yang di dalamnya ada Nur Kudus tadi. Dan kalau kami kaitkan dengan diri ihsan, boleh enggak Buya? Mungkin belum sampai kita ke situ dulu ya. Sekarang bagaimana menghimpun dua kodrat ini menjadi satu, dan berwujud apa dia kalau sudah menjadi satu. Kan itu yang harus ijab qabul kita dulu, kan gitu. Iya. Contohnya menghadirkan lam jalalah ini pada posisi sir. Kalau il berarti kan tubuhnya rahasia, betul kan? Berarti ilaih ilaih gitu. Nah, berarti kita sudah menuju ilaihi. Nah, gitu. Berarti ih di belakangnya. Tapi kalau Allah, nah ini zat sudah mulai memperlihatkan. Atau la illaha Allah. Nah, kenapa? Karena la maujudun illallah ini kan saya sudah bilang, tidak ada yang maujud melainkan Allah. Nah, yang maujud melainkan Allah itu kan lam alif. La maujud illah Allah. La inilah yang maujud menjadi Allah, kan gitu. Betul Bu ya. Iya. Nah, gitu ya. Lam alif la. Nah, illah. Nah, la maujud. Nah, coba bayangkan, maujud. Lam alif inilah yang maujud. Illah ya, Tuhan, Allah yang bernama Allah yang maujud. Nah, maujud dia. Nah, itu. Jadi lam alif itu la maujudun illallah, la ilaha illallah. Nah, kan gitu, mulai dia zat memperlihatkan. Tapi bagaimana mengarahkan, nah ini mungkin pada waktu tajalli berikutnya. Bagaimana dan menjalankan domirnya, kan gitu. Menjalankan domirnya kan
tidak pakai yang lain-lain, dia langsung gitu. Itu beda. Paham? Iya. Paham Bu ya, insya Allah. Terima kasih atas penjabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Malaysia, udah Imam Bayu ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Kudus ini apakah nur mutlak apa dia tempatnya? Wujud, sebuah wujud yang tidak diciptakan. Dia sudah ada, sifatnya wujud ada. Itu namakan dengan Nur Kudus atau dikatakan sifat jauhar, alamnya jauhar. Alam jauhar itu disebut alam alif, alam hayat pertama, alam sir. Gitu. Jadi dia sifatnya wujud ada. Gitu. Nah, bagaimana proses dia mewujud nanti? Nah, seperti ini yang akan ditajalikan, akan dipelajari gitu. Jadi Nur Kudus adalah sebuah wujud yang diberikan suatu perjalanan batin disebut dengan basita. Nah, basita ini sebuah kodrat, nama sebuah kodrat, sehingga dia tidak wujud rahasia lagi, tapi sudah tidak menjadi wujud jauhar lagi, tapi sudah menjadi wujud rahasia, namanya basita, sir. Nah, basita inilah yang disebut batin tunggal. Jadi dia berjalan itu, pindah dia. Dia pindah, bukan satu-satu beda-beda. Dia berjalan aja, pindah dia dari jauhar Nur Kudus, dari Nur Kudus basita, basita jadi batin, batin mewujud jadi zat. Nah, itu namanya alif itu. Ini yang disatukan, dinamakan dengan alam batin. Berarti setelah dia perjalanan itu nyatanya di dalam lahir ya. Iya. Nah, itu alif ya, alif baru. Nah, berarti mulai dari jauhar sampai zat tidak ada yang terlihat. Jadi itu dinamakan dengan alif ya. Alif gitu. Sebuah alam. Nanti di maujud lam jalalahnya itu ketahuan. Ketahuan kalau dia telah memantulkan ya, memantulkan zat itu tadi ke sebuah batin. Namanya itu ahyan sabita. Tadi kan basita. Nah, dipantulkan. Nah, yang menunggu pantulan adalah kodrat ahyan sabita. Nah, ahyan sabita ini adalah yang halus. Nah, kalau batin ini kan tidak kelihatan, jadi dipantulkan. Yang dipantulkannya adalah hayat. Hayat ini yang menjadi batin di wajah. Makanya wajah kita batinnya Allah. Berarti yang memantulkan sabita yang nyatain korja itu ya. Iya, betul. Nah, itu yang memantulkan. Nah, jadi nanti di dalam perwujudan bagaimana mentajalikannya untuk menjadi satu, itu yang lam alif tadi, berpadu alif rahasia dengan lam batin. Kalau rahasia dengan batin kalau berpadu tidak kelihatan, cuma ada membedakan kodrat. Alif jatuh pada nyawa, lam jalalah jatuh pada tubuh, sama-sama tidak terlihat. Kalau untuk kepada yang zahir, itu kepada yang lenyap, tidak ada, kosong. Kosong bukan sukun, kalau sukun masih ada hitam. Gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk selanjutnya luar biasa jawabannya sama Buya nih. Tuh yang mengangkat tangan Imam, lanjut. Dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dibuka. Sebagaimana tadi telah disampaikan, Mohon maaf Pak Imam, tolong buka videonya. Maaf Pak Imam, mohon maaf ya. Videonya Ya, buka ya. sudah terbuka. Lanjut. Udah, lanjut. sebagaimana yang dikalamkan oleh Buya bahwa batin tunggal itu adalah perpaduan lam dengan alif. Bagaimana untuk perpaduan antara lam dengan alif tersebut? Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Iya. Tajalisirnya sudah saya terangkan. Videonya dibuka. Tajalisirnya sudah saya terangkan. Bertemunya dengan lam jalalah yang berkodrat batin. Ya. Nah, kalau sir dengan batin bertemu, menyatu. Nah, kita lihat apa huruf yang muncul dari yang dua ini. Ya kan? Secara kajian diri lam jalalah yaitu satu batang tubuh. Tapi dari batu satu batang tubuh tadi muncullah ha aras atau kekuatan. Sementara alif domasir tidak terlihat. Maka ketemulah hu, aku. Ya, gitu. Muncullah di situ keakuannya. Karena hu masih tingkat keakuan yang disebut dengan na, gitu. Ya, paham? Disebut dengan na. Nun batin tidak terlihat. Alif a sir batin, sama-sama batin kan. Nun dengan alif, na sama-sama kodrat tidak terlihat juga. Hu tidak terlihat juga. Nah, ini digolongkan wujud. Nanti siapa yang muncul tergantung kehendak. Kan gitu. Nah, ini yang dikatakan domir. Domir ini sebuah batin mutlak yang bisa berwujud dan bermaujud. Makanya dikatakan batin rahasia atau disebut domir, gitu. Atau dalam bahasa ihsan. Cuma belum ihsan untuk dikaji ke insan ya, tapi ihsan atau diri rahasia. Paham kira-kira Samsudin? Insya Allah. Jadi kita ini memang harus detail sekali kalau mengaji begini ini. Ya, tidak ada kaji yang pengakuan yang tidak ada tajali, tidak ada pengakuan tanpa pengkajian. Silakan. Baik, silahkan untuk para imam yang lain atau ustazah dipersilahkan untuk bertanya. Kalau ada yang bersentuhan di rohani kita masing-masing, silahkan untuk bertanya. Masih ada pertanyaan? Masih ada, kalau masih ada silahkan untuk bertanya. Ya. Nanti ini akan berkembang kepada satu gerakan. Ingat ya, ini akan bergerak, kaji ini di dalam tubuh, dia akan bergerak. Ya. Dari geraknya inilah baru ada tajali. Gitu. Menuju 3 kodrat. Jadi lam alif akan menuju 3 kodrat. Gitu. Dari insanu, insani dan insaniyah. Dia akan maju bertajali. Gitu. Tapi setelah ini nanti
menjadi sebuah kodrat, gitu, ya, Iya. menjadi sebuah gerak, gitu. Nanti akan kita lihat di tubuh mana geraknya ini. Silakan kalau masih ada yang mau dipertanyakan, silakan. Nah, silakan Pak Imam Sukhari dari Malang, lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Buya akan berupa gerak. Tadi kan sementara saya pahami geraknya dari alam jauhar ke Nur Kudus, kemudian ke Basitah, lanjut ke Sabita, kemudian kepada batin, baru kepada zat. Nah, di dalam zat inilah ketemu yang namanya alif, karena sudah zahir. Apa begitu, Bu ya? Gerak ini bukan tajali. Oh, Ini yang saya maksud gerak itu bukan tajali, Imam. ya, iya Bu ya. Bukan, Ya. bukan. Karena kaji ini alif tidak diam, lam tidak diam. Lam tidak diam, yang diam itu alif. Yang diam itu lam, alif, yang lam tidak bergerak. Tidak apa dia bergerak. Gitu. Nah, nanti bagaimana sejarah bergeraknya ini yang akan dikupas. Gitu. Ya kan? Paham, Imam? Insya Allah paham Bu ya, paham. Kalau dia tidak bergerak, tidak hidup, berarti nanti setelah dia berpadu ke domir, berarti semua akan mati. Nah, gitu. Dia tidak boleh mati semuanya, harus hidup. Baik, paham? Iya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon lanjut, dipersilakan pada Imam Soleh, silakan untuk bertanya, Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disebut Buya tadi alif itu alafa, alam rahasia. Di sini Nur Kudus itu sirnya, apa begitu Buya? Iya, betul sekali. Nur Kudus itu sirnya. Ya. Nur Kudus ini adalah sebuah wujud. Ya. Tidak boleh dikasih nama. Dia adalah satu cahaya paling suci, namanya Nur Kudus. Gitu. Nah, Nur Kudus inilah yang dinobatkan sebagai batin, dinamakan dengan Basita. Kalau dia sudah nama Basita, kodrat, dia sudah memiliki kodrat, nilai kodrat yang disebut dengan sir atau rahasia, ya, Nur Kudus tadi, ya. Nanti dari sir ini barulah dia diperjalankan menjadi batin. Nah, batin atau dikatakan dengan wujud ini dia akan memperlihatkan, menimbulkan zat. Zat inilah yang awal semua terlihat. Apa yang terlihat? Wujud yang dipantulkan oleh Nur Kudus tadi. Sebuah batin yang bernama Sabita. Terbalik, kalau tadi Basita, ini Sabita. Itu batin yang diwujudkan oleh Basita menjadi Sabita. Ya, Sabita itu yang menjadi diri halus ibarat kaca cermin, halus sekali. Nah, gitu kan. Nah, itulah dia pantulkan sebuah hayat, dan hayat ini maujud menjadi rupa-rupa, rupa-rupa atau wajah, atau dikatakan kamislihi, dikatakan dengan ya, itu yang dikatakan rupa-rupa atau dikatakan wadzir. Wadzir itu wajah batin, wajah itu batin, itu dinamakan wadzir. Kalau suatu saat di dalam sunnah dikatakan
Ada dalam satu hari di akhirat dinamakan hari wazir, hari penampakan. Siapa betul Tuhanmu, silakan lihat yang sebenar. Wazir itu di akhirat. Ya, kalau kaji iman, kalau kaji ilmu, lihat Rabbi ala kalau Rabbi, lihat wajahmu sendiri. Tidak perlu tunggu akhirat dibuka, kan gitu. Nah itu yang dikatakan dengan ayan karajiah. Karajiah itu tuh cahaya pantulan yang dipantulkan oleh ayan sabitah tadi, gitu. Nur kudus itu yang dipantulkan. Cahaya suci, kudus itu artinya suci. Kodrat suci jadi ayan sabitah, ya kan? Nah, itu menjadi diri batin namanya, ya. Nah, wajah ayan sabitah tadi menjadi ayan karajiah, itu pantulan. Bertemulah diri batin dengan wajah batin. Ya. Nah, gitu. Jadi semuanya itu adalah perjalanan dia, gitu. Itu perjalanannya seperti itu. Paham? Alhamdulillah. Jadi Insyaallah ya. kalau orang imam ingin menjadi wali Allah, syarat pertama dia harus mendirikan wajah batin Allah, baru berhak melihat rahasia Allah. Melihat yang belum pernah dia lihat, derajat wajah itu sudah boleh melihat rahasia Allah. Itulah yang dikatakan karajiah ini. Wajah itu adalah batinnya Allah, atau dikatakan dengan mukhalifatuhu lil hawadis, ya, tidak menyerupai dengan semuanya. Jadi kalau kita kaji diri seperti ini, kita harus paham betul pendetailnya, dikaji secara detail. Jadi tidak boleh diramal-ramal dengan makrifat, harus dibongkar, ya, harus dibongkar, gitu. Nanti sempurnanya pada grup itu gambarnya. Paham ya? Alhamdulillah, insyaallah. Iya. Silakan. Baik, lanjut Pak Imam Anas Barul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah sehat selalu beserta keluarga. Insya Allah. Terima kasih Juru Tapri Pak Imam Parewa. Sedikit Anda ingin Ayah. Ketika tadi sudah dijelaskan bagaimana jauhar basita, kemudian menjadi sir, jadi batin, kemudian jadi zat. Sedikit di sini Ananda ingin bertanya tentang zat ini. Apakah zat ini zatul kudus atau bagaimana sifatnya zat ini, Ayah? Zat ini adalah sifatnya dohir. Jadi apa yang tidak terlihat bersumber dari semua itu dari zat. Kalau yang terlihat pada diri yaitu batin, rahasia segala macam, sir-sirnya Allah itu dinamakan zat kunah. Tapi yang terlihat pada alam yang awalnya tidak ada dinamakan zat kunal, gitu. Kunah dan kunal, kun fayakun. Nah, kunah kunal. Jadi kalau kunal itu dulu pohon itu nggak kelihatan, namanya pohon. Mana kunalnya? Yang hidup dalam pohon, kan gitu. Nah, berarti itu yang tidak terlihat jadi sudah terlihat, tapi derajatnya fayakun atau kunal. Kalau kita zat memperlihatkan sifat namanya kunah, kunah. Yang terlihat itu adalah zat, kunah, maka jadilah zat. Gitu, Mam. Jadi berarti zat di sini ya bersifat kodrat alam deh, Ayah. Iya, kodratnya alam. Karena tidak ada zat yang dimuliakan. Zat itu barang yang diakui. Ya, wa tafaraku fil izzatun. Janganlah kamu tafakur kepada zatku. Wala tafaraku fil sifatun.
maka tafakurlah kepada sifatku. Nah, gitu. Jadi zat yang zahir inilah yang akan memantulkan menjadi ahyan sabita itu ayah ya. Iya, pantulan dari ahyan sabita. Wah, ya. Kan dari jauhar ada kudus, nur kudus ya. Dari nur kudus menjadi sabita, ahyan sabita. Nah, sabita ini menjadi sir menjadi zat. Nah, di ahyan menjadi diri nanti ahyan sabita akan memantulkan nur kudus ini ke hayat. Hayat itu memantul ke wajah dinamakan ayan kerajia. Gitu. Oh, iya. Jadi apakah sama pantulan di sini kita sebutnya sebelumnya dengan arat itu ayah? Kalau arat ini yang ayan sabitah tadi itu termasuk arat. Yang tidak arat itu nur kudus, jauhar. Kalau jauhar dia tidak arat, tidak didirikan, dia sudah ada sebelum ada. Gitu. Makanya dinamakan dia nur kudus. Jadi ibarat kita belajar dari mana asal usul wahyu Al-Quran kan dari itu. Dari kauni terpikir sendiri, maka dia berkutsi kepada diri rahasianya. Dari kutsilah baru menjadi kudus, suci. Kudus inilah menjadi wahyu jadi Al-Quran kan gitu. Ya, terima kasih banyak ayah atas penjelasannya ya. Terima kasih, mohon barakahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Tumbeng nih perhatian nih mak nih biasanya di depan nih. Maaf Pak Imam, sekeliling saya tidak memungkinkan untuk bertanya. Oh itu ya. Mohon maaf ayah. Silakan, masih ada? Nah, kalau masih ada yang mau dipertanyakan, silahkan untuk dipertanyakan. Nah, lanjut Pak Imam, lanjut. Sedikit tambahan lagi Bu Juru Tabrih, terima kasih. Apakah dalam proses perjalanan ini dengan 7 tajalli batin suci yang dulu itu ayah dalam proses perjalanan? Tidak. Ini beda ya? Ini lebih hakiki, Mam. Wah, iya. Lebih hakiki sekali dia. Ya. Ternyata dari jauhar itu sampai zat itu namanya alam fa. Nah, cuma hayat kan belum muncul ini, si domir kan belum naik ini. Nah kan gitu. Nanti digabung semuanya, nanti siap-siap menunggu kedatangan domir kan gitu. Nah, maka kita dilatih dulu, disempurnakan dulu sampai nanti pada makom tajalli. Makom tajalli ini tajalli awal namanya tajalli zat, yang kedua tajalli sifat. Dan ini minggu depan ini harus tuntas semuanya ini. Ya. Gitu. Jadi di sini juga lah dalam proses perjalanan ini sehingga timbullah syahadat itu ya. Ketika sudah melihat tadi dari alif, lam, kita, la dan seterusnya seterusnya jadi la ilaha illallah. Itu semua kebangkitan atau mendirikan, bukan hubungan. Alam tidak ada syahadatnya. Cuma kalau alam kalau dia ingin bertajalli itu melalui syahadat bisa. Nah, kalau untuk tajalli domir malah tidak ada satu huruf pun, jangan semuanya. Jadi ini kita dilatih untuk menyempurnakan alam batin dulu sampai nanti kita bagaimana cara mentajalikannya kepada 3 kodrat itu. Lam alif ini seperti apa interaksinya kepada yang 3 insani, insaniyah, insanu. Gitu. Dan itu sudah boleh dikerjakan. Nanti itu di mungkin nggak tahu apa minggu ini apa minggu besok, gitu ya. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan para imam khatib, para imam grup. Ini Iman Herman, grup kaji tua mana nih?
Yang dari Surau Tuo, mana imamnya nih? Silakan untuk bertanyakan. Nggak ada Pak Imam. Nggak ada. Silakan kalau yang ada yang mau dipertanyakan, silakan. Baik, nanti coba dipikirkan nanti dulu. Saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.